Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Rahmati Azitunisa sebagai moderator, dan selanjutnya saya akan perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, ada Nisvisa Fitri dan Nikadek Selvi sebagai pemateri 1. Pemateri 2, ada Niwayan Mirnawati. Pemateri 3 ada Nida Nurrahmania, dan pemateri 4 ada Niputu Dewi Sudianti. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik, saya akan membacakan pendahuluan paragraf pertama. Palang Merah Indonesia atau PMI, Banjarmasin memainkan peran strategis dalam memastikan keamanan dan kualitas darah yang disumbangkan masyarakat. Dalam proses pemeriksaan laboratorium, sekitar 1.000 kantong darah dari total 40.000 kantong yang diterima setiap tahunnya terdeteksi penyakit menular serius seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Selanjutnya, saya serahkan ke Nikadek Selvi. Saya akan membacakan paragraf kedua. Dengan kemampuan diagnostik yang canggih, PMI tidak hanya memusnahkan darah yang terkontaminasi untuk mencegah risiko penyebaran, tetapi juga memberikan arahan kepada donor untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan di fasilitas kesehatan. Upaya ini tidak hanya melindungi penerima darah, tetapi juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pengendalian penyakit menular di masyarakat. Saya serahkan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Mirna. Nah, untuk selanjutnya, tema yang kami temukan dalam video tersebut yaitu darah terkontaminasi penyakit menular dalam transfusi. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu kepada Saudari Nida. Apa yang dilakukan, yaitu ada beberapa upaya yang dilakukan PMI dalam menjaga mutu dalam pelayanan darah. Contohnya adalah pertama, ada pengujian laboratorium. Mereka melaksanakan pengujian laboratorium secara ketat pada setiap unit darah yang dikirimkan oleh para donatur. Dan yang kedua, ada monitoring continuous, atau yaitu proses monitoring terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa semua prosedur standar operasional telah dipatuhi dengan baik. Ini mencakup pemantauan kondisi fisik serta status klinis masing-masing unit darah sebelum disalurkan ke pasien. Dan yang ketiga, ada pelatihan tim. Pelatihan reguler bagi tim teknologis medis dan staf laboratorium digunakan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil tindakan preventif tepat waktu. Dan yang keempat, ada kontrol mutu. Implementasi kontrol mutu yang ketat, termasuk audit internal dan eksternal, dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses produksi darah dijalankan dengan standar internasional yang tinggi. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu pemateri keempat. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan donor. Sebelum mendonorkan darah, saya akan memastikan bahwa donor dalam kondisi sehat melalui pemeriksaan kesehatan yang mencakup wawancara medis, pemeriksaan tekanan darah, detak jantung, kadar hemoglobin, dan berat badan. Yang kedua, penyaringan darah atau screening. Setelah darah didonorkan, saya akan memastikan bahwa darah tersebut diuji untuk berbagai penyakit menular, seperti HIV, hepatitis B dan C, sifilis, dan malaria. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa darah yang disalurkan bebas dari penyakit yang bisa berbahaya bagi penerima. Yang ketiga, proses pengolahan dan penyimpanan yang benar. Darah yang telah diuji dan disaring akan diproses dan disimpan dalam kondisi yang sesuai, baik itu dalam bentuk whole blood, plasma, atau komponen darah lainnya seperti trombosit atau sel darah merah. Penyimpanan harus dilakukan dalam suhu yang tepat agar kualitas darah tetap terjaga.
Yang keempat, distribusi yang tepat dan tepat waktu. Sebagai petugas PMI, saya juga akan memastikan bahwa darah yang sudah siap digunakan didistribusikan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan dengan cepat dan tepat waktu. Yang terakhir, pemberian edukasi dan pemantauan. Sebagai bagian dari tanggung jawab PMI, saya juga akan memberikan edukasi kepada donor tentang cara menjaga kesehatan setelah mendonorkan darah. Selain itu, saya akan memantau penggunaan darah di fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa darah yang didistribusikan digunakan dengan efektif sesuai kebutuhan medis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.